Selamat pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu tentang diagram infrastruktur intelligent banking dan juga WBS, breakdown structure. Nah, di sini saya telah membuat diagram infrastruktur intelligent banking yang terdiri dari customer facing layer, API gateway layer, lalu cloud backend layer, ada AI ML layer, data layer, dan juga security layer. Nah, untuk customer facing layer ini bertugas sebagai ibaratnya itu pintu masuk menuju ke sebuah sistem. Nah, di sini saya merancang bahwa sistem ini dapat diakses menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah mobile apps dan juga web portal. Nah, yang kedua yaitu ada API gateway layer. Layer ini bertugas untuk mengecek dan memeriksa yang akan masuk ke dalam sistem dengan menggunakan auth 2. Nah, ini adalah suatu otorisasi. Lalu mengecek ektp sebagai syarat untuk dapat mengakses ke sistem. Setelah itu layer ini dapat mengarahkan ke proses atau layer selanjutnya jika berhasil terautentikasi. Lalu selanjutnya ada cloud backend. Nah, di sini yaitu layer ini merupakan sistem inti yang dimana terdiri dari core banking system. Nah, yang dimana nanti ini banking system ini akan diterapkan pada cloud system. Jadi bukan on-premise lagi, tetapi di dalam cloud. Lalu yang keempat yaitu ada AI atau ML layer. Dengan menggunakan AI dalam mendeteksi fraud dapat digunakan untuk mengenali serta mengidentifikasi anomali dalam data transaksi secara real time. Nah, jadi contohnya ini adalah ketika salah satu nasabah sering melakukan transfer atau menerima uang dalam jangka waktu yang lama, tetapi hanya sekitar 1-10 juta misalkan. Lalu tiba-tiba nasabah tersebut menerima transfer dengan nominal yang besar. Nah, maka hal itu termasuk dalam anomali dan perlu dilaporkan kepada petugas gitu. Nanti AI itu melaporkan kepada petugas bahwa ini terjadi anomali seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu dengan menggunakan AI dan machine learning juga dapat memberikan rekomendasi produk. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melihat dari perilaku atau pattern yang sering dilakukan oleh nasabah. Nah, apabila nasabah sering melakukan misalkan sering melakukan pembayaran Bukalapak atau apa gitu, nanti sistemnya tersebut akan menampilkan rekomendasi sesuai dengan perilaku biasanya yang dilakukan oleh nasabah. Lalu yang kelima itu adalah data layer. Nah, di sini dengan adanya data lake, maka dapat menyimpan semua data transaksi, chat, dan juga log seperti halnya gudang besar yang menyimpan berbagai macam data. Lalu yang keenam yaitu security layer. Nah, security layer di sini saya menggunakan biometric layer, yang dimana hal ini dapat memudahkan nasabah. Kenapa? Karena nasabah tersebut dapat login hanya menggunakan sidik jari misalkan, atau hanya menggunakan wajah sebagai autentikasi untuk login gitu. Nah, juga untuk blockchain digunakan ketika dilakukan transaksi besar. Nah, transaksi besar di sini misalkan ada 2 miliar, dan dia itu dienkripsi menggunakan blockchain. Lalu selanjutnya adalah digital banking breakdown structure WBS. Nah, di sini fitur unggulan yang saya akan ajukan yaitu yang pertama adalah core banking, yang kedua adalah AI, yang ketiga adalah security, yang keempat adalah integrasi terhadap ekosistem, yang kelima adalah agile dan DevOps tools. Nah, di sini yang pertama yaitu core banking system, pembukaan rekening digital yang dimana hanya diperlakukan ektp sebagai persyaratan pembukaan rekening online. Nah, ini core banking ini adalah level 2-nya. Untuk level 1-nya ini digital banking, core banking, dan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah level 2. Dan juga untuk level 3-nya ini terdapat dari
Terdapat pembukaan rekening digital yang dimana yang diperlukan eKTP sebagai persyaratan pembukaan rekening online. Yang kedua yaitu transfer secara instan baik antar bank dengan dompet digital yang tersedia di Indonesia. Yang ketiga yaitu menggunakan layanan kris sebagai pembayaran dan melakukan tagihan otomatis. Yang kedua yaitu AI driven fitur virtual assistant yang tersedia dalam 24/7 menggunakan natural language processing. Yang kedua ya mendeteksi anomali transaksi secara real time menggunakan machine learning. Yang ketiga yaitu mendeteksi pattern nasabah dan memberikan rekomendasi menggunakan AI. Yang ketiga menggunakan biometrik sebagai autentikasi aplikasi digital banking. Yang kedua yaitu menggunakan enkripsi end-to-end dan juga blockchain untuk transaksi yang besar. Yang keempat adalah menyediakan open API untuk partner yang lain sehingga kita ini jadi open untuk partner yang lain, API kita dapat diakses seperti itu. Lalu yang kelima yaitu Agile dan DevOps tool. Nah, di sini saya menggunakan Jira sebagai automated documentation generator. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.